Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas selanjutnya tahanan penjara kerajaan. Pada suatu hari, di Baghdad yang megah, seorang sahabat baik Abu Nawas, bernama Hasan, tiba-tiba dijebloskan ke penjara kerajaan. Hasan adalah seorang pedagang jujur yang dicintai oleh rakyat, tetapi dia dituduh tanpa alasan yang jelas oleh seorang pejabat istana yang iri dengan kesuksesannya. Pejabat tersebut memanfaatkan kekuasaannya untuk menuduh Hasan mencuri harta kerajaan. Padahal, semua orang tahu bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Ketika kabar itu sampai ke telinga Abu Nawas, ia merasa bahwa ini adalah ketidakadilan yang tidak boleh dibiarkan. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku tidak bisa membiarkan temanku dipenjara atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Aku harus menggunakan akalku untuk membebaskannya." Abu Nawas segera pergi ke istana untuk menemui Sultan. Namun, Sultan yang sedang sibuk dengan urusan kerajaan, menyerahkan urusan ini sepenuhnya kepada pejabat yang sama, orang yang justru menjebak Hasan. Abu Nawas tahu bahwa melawan orang seperti itu tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Maka, ia menyusun rencana cerdik. Malam itu, Abu Nawas menyelinap ke pasar Baghdad untuk mengumpulkan informasi. Ia mendengar bahwa pejabat tersebut memiliki kelemahan besar, kecintaannya pada kekayaan dan kemewahan. Abu Nawas memutuskan untuk menggunakan ini sebagai jalan keluar bagi Hasan. Keesokan harinya, Abu Nawas berpakaian seperti seorang pedagang asing dan pergi menemui pejabat tersebut. Ia membawa kotak besar yang dihiasi dengan ornamen emas dan permata palsu, tetapi terlihat sangat mewah. Di hadapan pejabat itu, Abu Nawas berbicara dengan nada meyakinkan, "Tuan, saya adalah pedagang dari negeri jauh, dan saya mendengar bahwa Anda adalah orang yang paling berpengaruh di Baghdad. Saya membawa hadiah ini sebagai tanda hormat saya." Mata pejabat itu berbinar melihat kotak tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia menerimanya dengan senang hati. Namun, Abu Nawas melanjutkan, "Tuan, ada satu permintaan kecil yang ingin saya ajukan. Saya mendengar bahwa salah satu sahabat saya, Hasan, dipenjara. Jika Anda bisa membantunya bebas, saya yakin Sultan akan semakin menghormati Anda." Pejabat itu, yang sudah tergiur dengan kotak hadiah, segera setuju tanpa curiga. "Baiklah," katanya, "aku akan membebaskan Hasan. Tetapi jangan bilang kepada siapapun bahwa aku menerima hadiah ini." Abu Nawas tersenyum puas, tetapi ia belum selesai. Ia tahu bahwa pejabat tersebut suatu saat akan mengingkari janjinya atau bahkan kembali menuduh Hasan. Maka, Abu Nawas menyusun rencana kedua. Ia mengumpulkan sekelompok rakyat Baghdad untuk berkumpul di depan penjara pada hari pembebasan Hasan. Mereka membawa alat musik dan bernyanyi riang, seolah-olah sedang merayakan sesuatu. Ketika Hasan dibebaskan, Abu Nawas berbicara dengan lantang kepada kerumunan, "Lihatlah. Keputusan ini menunjukkan bahwa kebenaran selalu menang, dan Sultan kita adalah pemimpin yang bijaksana. Namun, jangan lupa bahwa kita juga harus berterima kasih kepada pejabat kerajaan yang bijak ini, yang telah memastikan keadilan ditegakkan." Pejabat itu, yang terkejut mendengar pernyataan Abu Nawas, tidak bisa berbuat apa-apa. Jika ia membantah, ia akan dianggap melawan keputusan Sultan, yang sebenarnya tidak pernah ia konsultasikan. Maka, ia hanya bisa tersenyum kaku di hadapan rakyat. Setelah pembebasan Hasan, pejabat itu mulai merasa resah. Ia tahu bahwa Abu Nawas telah mempermalukannya secara halus di depan banyak orang. Namun, ia tidak bisa melawan Abu Nawas tanpa mengungkap bahwa ia telah menerima hadiah. Sementara itu, Abu Nawas dan Hasan merayakan kemenangan kecil mereka. Hasan berterima kasih kepada Abu Nawas dengan penuh emosi. "Abu Nawas, aku tidak tahu bagaimana caramu melakukannya, tetapi aku berutang nyawa padamu." Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Hasan, hidup ini seperti permainan. Kadang-kadang, kita harus bermain lebih cerdik daripada lawan kita untuk menang. Namun, yang paling penting adalah memastikan bahwa kebenaran selalu berada di pihak kita." Kisah ini menyebar ke seluruh Baghdad, dan rakyat semakin mencintai Abu Nawas. Mereka menghormatinya bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena keberaniannya melawan ketidakadilan. Sementara itu, pejabat yang serakah itu perlahan kehilangan kepercayaan dari Sultan dan rakyat, hingga akhirnya ia dicopot dari jabatannya. Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang sederhana. Tetapi kisah tentang bagaimana ia membebaskan Hasan dari penjara terus dikenang sebagai bukti bahwa dengan akal pintar dan hati yang tulus, bahkan tugas yang tampaknya mustahil dapat diselesaikan.
Kisah Abu Nawas selanjutnya tantangan ajaib Abu Nawas di majelis sang khalifah. Di suatu pagi yang cerah, Istana Baghdad sedang sibuk dengan aktivitas majelis kerajaan. Para penasehat dan menteri berkumpul untuk membahas masalah negara. Namun di tengah suasana serius, khalifah merasa gelisah. Ia ingin sesuatu yang lebih menarik, sesuatu yang bisa memecah ketegangan. Kehidupan ini terlalu monoton, ujar khalifah sambil menghela napas. Aku ingin sesuatu yang bisa menghibur sekaligus menguji kecerdikan seseorang. Salah satu penasehat berkata, Baginda, bagaimana jika Baginda memanggil Abu Nawas? Ia terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa. Mungkin ia bisa membawa suasana baru. Khalifah tersenyum mendengar usulan itu. Abu Nawas. Ya, aku selalu terhibur oleh kecerdasannya. Tetapi kali ini, aku akan memberikan tantangan yang belum pernah ia hadapi. Ia pun memerintahkan utusannya untuk memanggil Abu Nawas. Utusan itu segera pergi ke rumah Abu Nawas, yang sedang duduk santai di taman kecil depan rumahnya. Ketika mendengar khalifah memanggilnya, Abu Nawas tersenyum lebar. Tentu saja, ini akan menjadi hari yang menarik, katanya sambil bersiap-siap pergi ke istana. Khalifah mengumumkan tantangan. Abu Nawas tiba di istana, disambut oleh khalifah dan majelis kerajaan yang penuh dengan para penasehat. Suasana ruangan terasa tegang, dengan semua orang menantikan apa yang akan dikatakan khalifah. Khalifah berdiri di hadapan Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, aku punya tantangan untukmu. Aku ingin kau membawa sesuatu yang bisa membuat semua orang di majelis ini tertawa dan menangis sekaligus. Kau hanya punya waktu 1 hari untuk menyelesaikannya. Ruangan itu langsung dipenuhi bisikan. Para penasehat saling berbisik, yakin bahwa kali ini Abu Nawas akan gagal. Tugas ini mustahil, kata salah satu penasehat. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia membungkuk dengan sopan dan menjawab, ampun, Baginda. Tantangan ini memang berat, tetapi saya akan berusaha memenuhi permintaan Baginda. Mohon bersabar menunggu hasilnya. Abu Nawas memulai persiapan. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan pikiran penuh ide. Bagaimana aku bisa memenuhi tantangan ini? Membuat orang tertawa dan menangis sekaligus tidaklah mudah, gumamnya sambil merenung. Ia mulai bekerja dengan mengambil beberapa benda dari rumahnya, selembar kertas, pena, dan kantong kecil. Tetangganya yang melihat tingkah laku Abu Nawas menjadi penasaran. Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Kau terlihat serius sekali, tanya salah satu tetangga. Abu Nawas tersenyum kecil. Aku sedang menjalankan tugas dari khalifah. Kau akan tahu hasilnya besok. Tetangganya hanya mengangguk, tetapi tetap bingung. Mereka mulai berbicara satu sama lain tentang apa yang sedang direncanakan oleh Abu Nawas. Hari penentuan. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke majelis kerajaan. Ia membawa kantong kecil yang terlihat biasa saja, tetapi ekspresinya penuh dengan keyakinan. Semua mata tertuju padanya saat ia masuk ke ruangan. Khalifah menyambutnya dengan rasa ingin tahu. Abu Nawas, apakah kau berhasil menyelesaikan tantanganku? Abu Nawas membungkuk hormat. Ampun, Baginda. Saya telah membawa sesuatu yang memenuhi tantangan Baginda. Mohon izinkan saya menjelaskan. Ia kemudian membuka kantong kecil yang dibawanya dan mengeluarkan sebuah benda kecil, sebuah surat yang telah ditulisnya. Semua orang di ruangan itu tampak bingung. Apa ini, Abu Nawas? Tanya salah satu penasehat. Abu Nawas tersenyum dan berkata, ini adalah pesan yang bisa membuat semua orang di majelis ini tertawa dan menangis sekaligus. Bacalah, Baginda. Khalifah menerima surat itu dan mulai membacanya. Saat ia membaca, tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Namun beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah menjadi serius, dan matanya berkaca-kaca. Pesan yang menyentuh. Para penasehat yang penasaran meminta Khalifah membaca isi surat itu dengan suara lantang. Pesan itu berbunyi, hidup ini adalah perjalanan singkat. Kita tertawa di satu momen dan menangis di momen berikutnya. Kita mengejar kekayaan dan kekuasaan, tetapi lupa bahwa waktu adalah harta yang paling berharga. Pada akhirnya, semuanya akan berlalu, dan kita hanya meninggalkan kenangan. Jadi tertawalah saat kita bisa, dan menangislah saat kita perlu, karena keduanya adalah bagian dari kehidupan. Setelah mendengar isi pesan itu, seluruh majelis menjadi hening. Beberapa orang mulai tertawa mengingat kebahagiaan mereka,
Tetapi air mata juga mengalir di wajah mereka saat mereka merenungkan pesan tentang kehidupan. Penghargaan dari Khalifah. Khalifah, yang sangat terkesan, berdiri dan berkata, "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Pesan ini tidak hanya memenuhi tantanganku, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi semua orang di majelis ini." Para penasehat yang sebelumnya meremehkan Abu Nawas kini hanya bisa terdiam malu. Mereka menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menyentuh hati orang lain. Khalifah memberikan penghargaan besar kepada Abu Nawas, tetapi seperti biasa, Abu Nawas hanya menerima sebagian kecil dari hadiah itu. "Ampun, Baginda. Kehormatan melayani Baginda adalah hadiah yang paling berharga bagi saya." Pelajaran yang mendalam. Setelah kejadian itu, kisah tentang tantangan ajaib Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Rakyat tidak hanya terhibur oleh kecerdasannya, tetapi juga terinspirasi oleh pesan moral yang ia sampaikan. Pesan Abu Nawas menjadi pengingat bagi semua orang tentang pentingnya menghargai kehidupan dan waktu yang mereka miliki. Majelis kerajaan berubah menjadi tempat yang lebih harmonis, di mana kebijaksanaan dan penghargaan terhadap kehidupan menjadi nilai yang dijunjung tinggi. Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdas, tetapi juga sebagai sosok yang bijaksana dan penuh inspirasi. Kisah Abu Nawas selanjutnya, kejutan Abu Nawas untuk ulang tahun kerajaan. Bagian 1, Perayaan Besar di Kerajaan. Di sebuah kerajaan yang megah, Khalifah memutuskan untuk mengadakan perayaan ulang tahun kerajaan. Ini adalah momen penting di mana seluruh rakyat akan berkumpul untuk merayakan keagungan kerajaan. Istana dipenuhi oleh persiapan yang meriah, lampu-lampu berkilauan dipasang di setiap sudut, makanan mewah disiapkan di dapur istana, dan hiburan dirancang untuk menghibur para tamu. Namun, Khalifah merasa ada yang kurang. Apa yang bisa membuat perayaan ini benar-benar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Tanyanya kepada para penasehat. Salah satu penasehat berkata, "Ampun, Baginda. Bagaimana jika Baginda memanggil Abu Nawas? Ia selalu punya ide-ide luar biasa yang bisa membuat perayaan ini lebih hidup." Khalifah tersenyum. "Benar. Abu Nawas selalu memberikan kejutan yang tak terduga. Aku akan memanggilnya." Khalifah segera mengirimkan utusan ke rumah Abu Nawas untuk mengundangnya ke istana. Ketika Abu Nawas menerima undangan itu, ia tersenyum lebar. "Sepertinya aku punya tugas besar untuk kali ini," katanya sambil mempersiapkan diri. Bagian 2, Tugas Besar untuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Khalifah menyambutnya dengan senyuman. "Abu Nawas, perayaan ulang tahun kerajaan ini harus menjadi momen yang tidak terlupakan. Aku ingin kau memberikan kejutan yang akan menghibur semua orang di istana. Kau punya waktu 3 hari untuk mempersiapkannya." Abu Nawas membungkuk hormat dan menjawab, "Ampun, Baginda. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Mohon beri saya kebebasan untuk merancang kejutan ini." Khalifah menyetujui permintaan Abu Nawas. "Lakukan apapun yang perlu kau lakukan. Aku percaya kepadamu." Bagian 3, Rencana Abu Nawas. Abu Nawas pulang ke rumah dengan pikiran penuh ide. Kejutan apa yang bisa membuat seluruh istana tertawa, terpesona, dan tak terlupakan, gumamnya. Ia mulai merancang rencana yang melibatkan berbagai elemen, hiburan, pesan moral, dan sentuhan humor. Abu Nawas mengunjungi pasar untuk membeli barang-barang yang diperlukan, seperti kostum lucu, alat musik, dan beberapa benda unik yang akan digunakan dalam pertunjukan. Tetangganya yang melihat Abu Nawas sibuk menjadi penasaran. "Apa yang sedang kau lakukan, Abu Nawas?" tanya salah satu tetangga. Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku sedang merancang kejutan besar untuk ulang tahun kerajaan. Tunggu saja, kalian pasti akan mendengarnya." Tetangganya semakin bingung tetapi memutuskan untuk menunggu apa yang akan terjadi. Bagian 4, Hari Perayaan. Akhirnya, hari perayaan tiba. Istana dipenuhi dengan tamu undangan dari seluruh penjuru kerajaan. Suasana sangat meriah, musik dimainkan, makanan lezat disajikan, dan hiburan dari berbagai penjuru dunia ditampilkan. Namun, semua orang paling menantikan kejutan dari Abu Nawas. "Apa yang akan dia lakukan kali ini?" bisik seorang menteri kepada temannya. Abu Nawas muncul di tengah perayaan dengan kostum yang aneh dan lucu. Ia membawa sebuah kotak besar yang tampak misterius. Semua mata tertuju padanya, dan Khalifah tersenyum, tahu bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Abu Nawas mulai berbicara, "Ampun, Baginda.
Hari ini adalah hari yang istimewa. Saya telah menyiapkan sesuatu yang tidak hanya akan menghibur semua orang, tetapi juga memberikan pelajaran berharga. Ia membuka kotak tersebut, dan dari dalamnya keluarlah seekor kambing kecil yang mengenakan mahkota emas. Semua orang di ruangan tertawa melihat pemandangan yang lucu dan tidak terduga. Bagian 5, Pelajaran Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, "Ampun, Baginda. Kambing ini adalah simbol dari kebijaksanaan dan kesederhanaan. Ia memakai mahkota emas, tetapi tetap rendah hati. Sama seperti kita semua di kerajaan ini, kita harus ingat bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak boleh membuat kita lupa untuk tetap sederhana dan bijaksana." Khalifah, yang awalnya tertawa, menjadi termenung mendengar pesan Abu Nawas. Ia berkata, "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Kau telah memberikan hiburan yang tak terlupakan sekaligus pelajaran yang mendalam." Para tamu di istana memberikan tepuk tangan meriah untuk Abu Nawas. Mereka tidak hanya terhibur, tetapi juga terinspirasi oleh pesan moral yang ia sampaikan. Bagian 6, Kejutan Tambahan. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia berkata, "Ampun, Baginda. Saya masih punya satu kejutan lagi." Ia mengambil sebuah gulungan kain dari kotaknya dan membentangkannya di tengah ruangan. Di kain tersebut terdapat lukisan yang indah, menggambarkan rakyat kerajaan sedang bergembira di bawah pohon-pohon besar. Lukisan ini adalah hadiah saya untuk ulang tahun kerajaan. Ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Khalifah sangat terkesan dengan hadiah itu. Ia berkata, "Abu Nawas, kau telah memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar hiburan. Kau telah memberikan makna bagi perayaan ini." Bagian 7, Akhir yang tak terlupakan. Setelah kejadian itu, nama Abu Nawas semakin dikenal di seluruh kerajaan. Perayaan ulang tahun kerajaan menjadi momen yang paling dikenang oleh semua orang, tidak hanya karena kemeriahan acaranya, tetapi juga karena pesan moral yang disampaikan oleh Abu Nawas. Khalifah memberikan penghargaan besar kepada Abu Nawas, tetapi seperti biasa, Abu Nawas hanya menerima sebagian kecil dari hadiah itu. "Ampun, Baginda. Kehormatan melayani Baginda adalah hadiah yang paling berharga bagi saya." Cerita tentang kejutan Abu Nawas untuk ulang tahun kerajaan menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Rakyat tidak hanya mengingat kecerdikan Abu Nawas, tetapi juga inspirasi yang ia bawa bagi kerajaan. Kisah kecerdikan selanjutnya Abu Nawas dan misteri teka-teki harta karun istana. Bagian 1, Hilangnya harta karun istana. Pada suatu hari, istana kerajaan Baghdad digemparkan oleh kabar yang mengejutkan. Harta karun istana, yang berupa peti penuh emas dan permata, telah menghilang. Khalifah sangat marah dan memerintahkan semua penjaga istana untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun, meskipun penjaga telah memeriksa seluruh sudut istana, mereka tidak menemukan jejak harta karun tersebut. "Kita harus menemukan harta itu. Tanpa harta karun itu, kerajaan akan kehilangan kebanggaannya," ujar Khalifah kepada para penasehatnya. Salah satu penasehat menyarankan, "Ampun, Baginda. Jika Baginda ingin menyelesaikan misteri ini, panggillah Abu Nawas. Ia dikenal sebagai orang yang cerdik dan mungkin bisa membantu." Khalifah mengangguk setuju. Benar. Abu Nawas selalu punya cara untuk menghadapi masalah sulit. Bawa dia ke sini. Bagian 2, Tugas Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, suasana sangat tegang. Khalifah menyambutnya dengan wajah serius. "Abu Nawas, harta karun istana telah menghilang. Aku ingin kau menyelidiki kasus ini dan menemukan siapa yang mengambilnya. Jika kau berhasil, aku akan memberikan hadiah besar kepadamu." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun, Baginda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misteri ini. Mohon beri saya kebebasan untuk melakukan penyelidikan." Khalifah menyetujui permintaan itu dan memerintahkan semua penjaga istana untuk membantu Abu Nawas dalam penyelidikannya. Bagian 3, Penyelidikan dimulai. Abu Nawas memulai penyelidikannya dengan mengunjungi tempat penyimpanan harta karun. Ia memperhatikan setiap detail, lantai, dinding, bahkan langit-langit ruangan. Setelah memeriksa ruangan tersebut, Abu Nawas bertanya kepada penjaga istana, siapa saja yang masuk ke ruangan ini dalam beberapa hari terakhir? Seorang penjaga menjawab, "Ampun, Tuan Abu Nawas. Hanya beberapa pelayan dan menteri kerajaan yang pernah masuk ke sini."
Abu Nawas mengangguk dan memutuskan untuk berbicara dengan para pelayan dan menteri tersebut. Ia bertanya kepada mereka satu persatu, tetapi tidak ada yang memberikan informasi yang mencurigakan. Semua orang mengaku tidak tahu apa-apa tentang hilangnya harta karun. Namun, Abu Nawas tidak menyerah. Ia tahu bahwa teka-teki ini membutuhkan pendekatan yang tidak biasa. Jika bukti tidak bisa ditemukan secara langsung, aku harus mencari cara untuk membuat pelaku mengaku, pikirnya. Bagian 4, Rencana Abu Nawas. Abu Nawas kembali ke istana dan mengumumkan kepada semua penghuni bahwa ia telah menemukan solusi untuk misteri hilangnya harta karun. Ampun, Baginda. Saya telah menemukan cara untuk mengetahui siapa yang mengambil harta karun istana, katanya kepada Khalifah. Khalifah, yang penasaran, berkata, "Apa rencanamu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Saya membutuhkan semua penghuni istana untuk berkumpul di aula besar malam ini. Saya akan menggunakan metode khusus untuk menemukan pelakunya." Khalifah setuju dengan rencana tersebut dan memerintahkan semua penghuni istana, termasuk para pelayan, menteri, dan penjaga, untuk hadir di aula. Bagian 5, Malam yang menegangkan. Pada malam yang telah ditentukan, aula besar istana penuh dengan penghuni istana. Abu Nawas berdiri di tengah aula dengan membawa sebuah kendi besar yang kosong. Ia berkata, "Ampun, Baginda. Kendi ini adalah alat ajaib yang dapat mengungkap siapa yang mengambil harta karun istana." Semua orang di ruangan itu terdiam, menunggu penjelasan Abu Nawas. Ia melanjutkan, "Setiap orang harus memasukkan tangan mereka ke dalam kendi ini. Jika tangan seseorang menjadi basah, maka dialah pelaku yang mengambil harta karun." Para penghuni istana mulai merasa gelisah, tetapi mereka mengikuti instruksi Abu Nawas. Satu persatu, mereka memasukkan tangan mereka ke dalam kendi. Namun, setelah semua orang selesai, tidak ada satu tangan pun yang basah. Abu Nawas tersenyum kecil dan berkata, "Ampun, Baginda. Pelaku telah mengungkapkan dirinya sendiri." Khalifah bingung dan bertanya, "Apa maksudmu, Abu Nawas?" "Tidak ada tangan yang basah." Abu Nawas menjelaskan, kendi ini sebenarnya kosong dan tidak memiliki kekuatan apapun. Tetapi pelaku yang merasa bersalah pasti tidak berani memasukkan tangannya ke dalam kendi. Pelaku takut jika tangannya basah, ia akan ketahuan. Abu Nawas kemudian menunjukkan seorang menteri yang berdiri di sudut ruangan dengan tangan yang belum dimasukkan ke dalam kendi. "Ampun, Baginda. Dialah pelakunya." Menteri itu langsung gemetar dan mengaku bahwa ia telah mengambil harta karun istana untuk dirinya sendiri. Khalifah sangat marah, tetapi ia juga kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Bagian 6, Harta karun ditemukan. Setelah menteri itu mengaku, ia menunjukkan tempat di mana harta karun tersebut disembunyikan. Para penjaga segera mengambil harta karun itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Khalifah merasa lega dan memberikan penghargaan besar kepada Abu Nawas atas jasanya. Namun, seperti biasa, Abu Nawas hanya menerima sebagian kecil dari hadiah itu. "Ampun, Baginda. Kehormatan melayani Baginda adalah hadiah yang paling berharga bagi saya." Bagian 7, Pelajaran dari Abu Nawas. Kisah tentang bagaimana Abu Nawas menyelesaikan misteri teka-teki harta karun istana menjadi legenda di kerajaan Baghdad. Rakyat tidak hanya mengagumi kecerdikan Abu Nawas, tetapi juga belajar tentang pentingnya kejujuran dan keadilan. Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum puas, membawa cerita baru untuk diceritakan kepada teman-temannya. Dan selama bertahun-tahun, kisah ini terus dikenang sebagai salah satu contoh terbaik dari kecerdikan Abu Nawas. Kisah kecerdikan Abu Nawas selanjutnya ketika mengubah malam istana menjadi panggung tawa. Bagian 1, Malam yang dingin dan sunyi. Pada suatu malam yang dingin, istana Khalifah terasa sunyi. Para menteri dan penasehat sedang bersiap untuk menghadiri pertemuan malam yang seringkali membosankan. Khalifah, yang biasanya menikmati kesibukan hari-harinya, merasa lelah dengan rutinitas yang monoton. Ia menginginkan sesuatu yang berbeda untuk membangkitkan semangatnya. "Malam ini terlalu sunyi," ujar Khalifah sambil memainkan cincin di jarinya. "Aku ingin sesuatu yang bisa membuat kita semua tertawa." Salah satu penasehat berkata, "Ampun, Baginda. Bagaimana jika Baginda memanggil Abu Nawas? Ia selalu punya cara untuk membuat suasana menjadi hidup." Khalifah tersenyum mendengar usul itu. "Ide yang bagus. Aku ingin melihat sejauh mana kecerdikan Abu Nawas kali ini." Ia pun memerintahkan pengawal untuk membawa Abu Nawas ke istana.
Bagian 2, tugas dari Khalifah. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia disambut dengan senyuman oleh Khalifah. Abu Nawas, aku ingin kau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Malam ini, aku ingin kau mengubah pertemuan ini menjadi malam yang penuh dengan tawa. Kau hanya punya waktu 1 jam untuk mempersiapkan dirimu. Abu Nawas membungkuk hormat. Ampun, Baginda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginan Baginda. Mohon beri saya kebebasan untuk merancang sesuatu yang istimewa. Khalifah mengangguk. Kau bebas melakukan apapun, tetapi ingat, aku ingin suasana berubah menjadi meriah dan menghibur. Bagian 3, persiapan Abu Nawas. Abu Nawas berjalan keluar aula untuk memulai persiapannya. Ia melihat sekeliling istana, mengamati benda-benda yang mungkin bisa ia gunakan untuk rencananya. Dalam waktu singkat, ia mengumpulkan beberapa benda, seperti kain-kain warna-warni, alat musik kecil, dan beberapa kendi kosong. Semua orang yang melihatnya menjadi penasaran. Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Tanya salah seorang pelayan. Abu Nawas tersenyum kecil. Aku sedang mempersiapkan sesuatu yang akan membuat seluruh istana tertawa. Tunggu saja. Setelah selesai dengan persiapannya, Abu Nawas kembali ke aula besar. Ia berdiri di tengah aula dan berkata, Ampun, Baginda. Saya siap untuk memulai pertunjukan saya. Bagian 4, dimulainya pertunjukan. Abu Nawas memulai dengan membentangkan kain-kain warna-warni di lantai aula, menciptakan semacam panggung sederhana. Ia lalu membawa kendi kosong ke tengah panggung dan berkata, Wahai para menteri dan penasehat, saya akan menunjukkan sesuatu yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Ia mengambil kendi itu dan berpura-pura berbicara kepadanya, seolah-olah kendi itu adalah seorang tokoh penting. Tuan Kendi, apa pendapat Anda tentang majelis istana ini? Tanyanya sambil menempelkan telinganya ke mulut kendi. Semua orang di aula mulai tertawa kecil, tetapi mereka semakin terhibur ketika Abu Nawas menjawab dengan suara yang berbeda, seolah-olah kendi itu benar-benar berbicara. Majelis ini terlalu serius. Aku pikir kita butuh lebih banyak musik dan tawa, ujar Abu Nawas dengan suara yang lucu. Bagian 5, humor dan pesan tersirat. Setelah beberapa adegan lucu dengan kendi itu, Abu Nawas melanjutkan dengan memainkan alat musik kecil yang dibawanya. Ia mulai menyanyikan lagu-lagu sederhana yang liriknya penuh humor, tetapi juga mengandung pesan moral. Salah satu lagunya berbunyi, Jika kau punya emas, jangan jadi sombong, karena di akhir nanti hanya amal yang menolong. Jika kau punya gelar, jangan lupa rendah hati, karena tanpa rakyat, istanamu tak berarti. Semua orang tertawa mendengar lagu itu, tetapi mereka juga merasa tersentuh oleh pesan yang disampaikan. Bahkan Khalifah, yang awalnya hanya ingin tertawa, mulai merenungkan makna dari kata-kata Abu Nawas. Bagian 6, aksi puncak. Untuk puncak pertunjukannya, Abu Nawas membawa salah satu menteri ke atas panggung dan memintanya untuk ikut serta dalam adegan improvisasi. Ia menciptakan skenario lucu di mana menteri tersebut harus berpura-pura menjadi pedagang yang menjual angin dalam botol. Bagaimana cara menjual angin, Tuan Menteri? Tanya Abu Nawas dengan nada serius. Menteri, yang awalnya bingung, mulai berimprovisasi dan menjawab, angin ini adalah angin istimewa, karena bisa membuat siapapun yang menghirupnya menjadi pintar. Semua orang di aula tertawa terbahak-bahak mendengar dialog tersebut. Suasana aula yang awalnya serius berubah menjadi penuh dengan kegembiraan. Bagian 7, malam yang tak terlupakan. Setelah pertunjukan selesai, Khalifah berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Kau tidak hanya membuat semua orang tertawa, tetapi juga memberikan pelajaran yang berharga. Malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan di istana ini. Para menteri dan penasehat juga memuji kecerdikan Abu Nawas. Salah satu penasehat berkata, Ampun, Baginda. Saya tidak pernah menyangka bahwa kendi kosong dan alat musik kecil bisa mengubah suasana seperti ini. Abu Nawas benar-benar seorang yang jenius. Khalifah memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan. Namun, seperti biasa, Abu Nawas hanya menerima sebagian kecil dari hadiah itu. Ampun, Baginda. Kehormatan membuat Baginda tersenyum adalah hadiah yang paling berharga bagi saya. Bagian 8, kisah yang melegenda. Kisah tentang bagaimana Abu Nawas mengubah malam istana menjadi panggung tawa menyebar ke seluruh Baghdad. Rakyat tidak hanya terhibur oleh ceritanya, tetapi juga belajar tentang pentingnya humor dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Sejak hari itu,
Setiap kali suasana di istana menjadi terlalu serius, Khalifah selalu mengingat malam itu dan berkata, "Panggil Abu Nawas." Ia tahu bagaimana cara membuat kita semua tersenyum.